Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bertemu kembali dalam acara ibadah pada hari ini. Meskipun sampai pada hari ini kita masih beribadah dengan cara online, namun kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Dan meskipun dengan cara seperti ini kita menjalankan ibadah, Tuhan pasti akan menepati janjinya dengan memberikan berkat, mencukupi sesuai apa yang kita butuhkan. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara bahwa kita harus bersyukur dengan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah, sebab pemerintah mengambil kebijakan ini dengan tujuan agar kita warga negara Indonesia tetap sehat dan tetap lestari hidup secara kebersamaan. Untuk itu, kita tetap akan mendoakan agar COVID-19 ini segera akan berakhir dan kondisi akan menjadi normal. Baik peribadatan kita, ekonomi yang selama ini terkena dampak daripada COVID-19 ini, kita tetap akan pacu dengan doa, dan kita percaya bahwa semakin banyak orang-orang percaya yang berdoa, maka solusi atau jalan keluar untuk COVID-19 ini berakhir akan segera terwujud. Nah, kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan yang telah kami siapkan. Kita akan membaca dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Saya baca, demikianlah firman Tuhan. Mari kita simak dan kita dengar bersama-sama. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita akan melihat rahasia Paulus sehingga mampu menghadapi setiap persoalan ketika dia dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita tahu bahwa Paulus barangkali karena latar belakangnya adalah orang yang membenci pemberitaan Injil, membenci nama Yesus, nama Yesua. Maka ketika kemudian hari dia terpanggil menjadi rasul, seakan-akan dia membayar harga dari apa yang pernah atau sudah ia lakukan sebelumnya. Dia juga banyak mengalami masalah, tantangan, bahkan pedang, penjara, hujatan ia alami. Tapi kita lihat bahwa keyakinan akan Injil, dan di balik Injil itu ada keselamatan, benar-benar sudah membara di dalam kehidupan Paulus. Sehingga ketika menghadapi masalah-masalah ketika ia di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, seperti yang kita dengar atau kita baca di dalam ayat tadi, ia tidak tawar hati. Bahkan meskipun manusia lahiriahnya semakin merosot, namun dia tetap yakin bahwa manusia batiniahnya, bagian dalamnya,
di dalam rohnya dibaharui dari sehari ke sehari. Bahkan dia menganggap penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, ayat yang 18 ini rahasianya. Itu sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudara, kita pun tak ubahnya seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus, di mana yang mengiring-iringi perjalanan kita ketika kita menjadi percaya akan Injil, banyak tantangan, banyak rintangan. Seperti pembatasan ini, kalau kita cerna secara dangkal, ini merupakan tantangan di mana akan membuat atau bisa saja membuat pikiran seseorang menjadi tidak puas. Nah, kalau kita hanya memperhatikan yang kelihatan dan tidak belajar untuk memandang jauh ke depan, apa sih sebenarnya di balik peristiwa yang sedang menimpa negeri kita? Sampai kita beribadah pun dirumahkan, bahkan ruang gerak kita pun seolah-olah dibatasi. Dalam bersilaturahmi, bepergian, semua dibatasi. Nah, secara daging, secara lahiriah, kita ini kecewa. Kita ini bertanya-tanya. Tetapi harapan kami, mari kita belajar seperti Paulus. Dalam segala hal kita memandang ke depan, memandang yang jauh. Sebab setiap langkah kehidupan kita, Dia Tuhan senantiasa mengawasi kita. Dia Tuhan yang senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Jadi kita pun bisa mampu, akan dibuat mampu, dimampukan untuk menerima segala tantangan, segala cobaan, segala perubahan. Bisa saja perubahan alam, perubahan peraturan, nah sehubungan dengan kehidupan, perubahan umur, perubahan fisik. Dulu kita kuat, dulu kita mampu, dulu kita serba bisa. Sementara dengan bertambahnya umur, seseorang harus dibatasi. Jadi kesukaannya, hobinya, bahkan hobi makannya, hobi kerjanya pun dibatasi oleh keadaan. Namun jika kita memandang ke depan, seperti halnya Paulus sudah memandang ke depan, memandang yang tidak kelihatan di dalam iman, maka kita akan dibuat mampu untuk mengatasi atau menerima segala keadaan, termasuk perubahan sistem, perubahan alam, perubahan fisik kita. Nah, caranya seperti Paulus tadi, memandang jauh ke depan. Artinya, pikiran kita memandang ke depan secara luas, bukan secara fisik, fisik. Tetapi kita akan memandang ke sana, bahwa rencana Tuhan jauh lebih penting, jauh lebih indah, jauh lebih mulia, jauh lebih sempurna daripada apa yang kita pikirkan. Saudara, kalau kita lihat kisah Esau, di mana dia tidak mau berpikir panjang
dan tidak memandang ke depan, tetapi hanya secara dangkal, secara fisik berpikir tentang sesuatu, maka Kejadian pasal 25 di sana menceritakan cerita yang tragis, di mana oleh karena kepicikan hatinya itu, Esau harus kehilangan hak kesulungannya. Ketika itu dia lelah karena pulang dari ladang dan melihat Yakub adiknya sedang memasak sesuatu makanan. Nah, dalam keadaan lelah, Esau ingin mengisi perutnya, dan dia ingin apa yang dipunyai oleh Yakub. Nah, dasar Yakub, walaupun ini memang sudah sejak dari dalam kandungan, sudah ditetapkan bahwa anak yang bungsu kelak akan menjadi pemimpinnya. Jadi seolah-olah itu hanya merupakan proses belaka. Karena ternyata sudah ada rancangan Tuhan, sudah ada rancangan Bapa Yahweh sejak kedua orang ini dari dalam kandungan, yaitu Esau dan Yakub. Nah, tiba-tiba karena didorong oleh nafsu laparnya, Esau ini meminta makanan yang ada pada Yakub. Ketika itu Yakub meminta agar Esau bersumpah untuk memberikan hak kesulungannya. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, ternyata Esau ini tiba-tiba berpikir, apalah artinya hak kesulungan bagiku? Siapa tahu aku akan mati. Siapa tahu aku akan terkena ini dan itu dan sebagainya. Akhirnya demi sepiring makanan untuk mengisi perutnya, Esau bersumpah untuk memberikannya kepada Yakub adiknya. Nah, seperti yang kita tahu di kemudian hari, kalau kita baca di dalam kitab Ibrani, sampai penulis kitab Ibrani menasihatkan kepada orang-orang percaya pada angkatan itu. Dan nasihatnya sebagai berikut. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Tragis sekali, saudara-saudara. Hanya gara-gara lapar, hanya gara-gara sepiring makanan untuk mengisi perutnya, untuk menghilangkan laparnya. Tapi Esau membiarkan hak kesulungannya hilang dari tangannya, hilang dari hidupnya. Dan benar, ketika tiba waktunya Iskak ingin memberkatinya, maka berkat itu sudah beralih. Berkat itu sudah diambil oleh adiknya. Dan ini pun bukan kesalahan adiknya semata-mata. Karena memang jauh sebelumnya Esau sudah bersumpah untuk memberikan hak kesulungannya itu kepada adiknya demi sepiring makanan. Ini merupakan gambaran daripada iman kita di angkatan sekarang ini. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya yang tidak mau memandang ke depan atau memandang dengan imannya hal-hal yang tidak kelihatan. Tidak seperti Rasul Paulus yang mengatakan bahwa yang kelihatan itu sementara,
sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Maka kadang-kadang hanya karena hal-hal kecil, karena keinginan-keinginan kecil supaya terpenuhinya, rela meninggalkan kebenaran, rela meninggalkan ibadah, rela meninggalkan iman percayanya. Seperti yang kita lihat dan yang diilustrasikan oleh penulis kitab Ibrani, bahwa Esau ini sudah kehilangan segala-galanya. Dia kehilangan berkat kesulungannya, dia kehilangan hak kesulungannya. Bahkan ketika memintanya, sekalipun sampai mencucurkan air mata, dia tidak mendapatkannya kembali. Dan lebih tragis lagi, Alkitab mengatakan tidak ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Saudara-saudara, kami tahu bahwa saudara sibuk. Kami tahu bahwa saudara juga banyak mengalami tuntutan ekonomi, tuntutan sosial. Tapi mari kita belajar. Dalam hal apapun, dalam kondisi apapun, kita belajar untuk mengutamakan Tuhan. Sebab kita tahu, dari Dialah, daripadanya lah kehidupan kita. Bahkan daripadanya lah segala kebutuhan kita dapat terpenuhi. Harapan kami, melalui renungan singkat yang kita terima pada hari ini, akan dapat membangun dan memotivasi kehidupan kita, agar kita belajar seperti Rasul Paulus, yaitu memandang ke depan, memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan, yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Dan jangan seperti Esau, yang memiliki nafsu rendah, sampai kemudian membiarkan hak kesulungannya hilang dari tangannya. Dan rupanya sampai pada akhirnya penyesalannya, air matanya, tangisnya sudah tidak ada artinya apa-apa. Karena dia membiarkan hak kesulungannya, membiarkan kesempatannya hilang dari dalam hidupnya. Jika kita masih hidup sampai pada hari ini, itu semua hanya oleh karena anugerahnya. Itu semua hanya oleh karena kemurahannya. Untuk itu, manfaatkanlah, pergunakanlah waktu yang ada, supaya kita tidak kehilangan segala-galanya. Amin. Mari kita berdoa dan kita akan akhiri ibadah kita. Bapa Yahweh, Bapa yang maha sempurna, Bapa yang memberkati dan Bapa yang mengurapi kami. Kami berharap Tuhan menjamah dan mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh yang-Mu yang kudus, supaya kami dapat memandang ke depan dengan iman percaya kami. Sebab kami tahu Bapa, yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Supaya kami mampu menghadapi semua kehidupan, apapun bentuknya. Dikala kami harus susah, dikala kami harus dalam tantangan, tetapi biarkanlah Roh-Mu menyertai kami dan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami akan tetap mampu berjalan, mengiring dan percaya kepada Tuhan. Doa kami untuk saudara-saudara kami yang menikmati firman-Mu pada hari ini, Engkau juga akan memberkati. Mereka yang dimanapun saja berada, Tuhan akan menjamah. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang dalam pencobaan, Tuhan akan berikan jalan keluar dan berikan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesua Tuhan, Raja dan Gembala kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.